Halo Mbak Atun. Halo Kak. Oke, kira-kira apa yang membuat Mbak memutuskan untuk menghubungi saya hari ini? Jadi gini Mbak, jadi tuh sering kali saya ngerasa sendirian gitu, terus kurang dianggap di dalam keluarga. Mungkin menurut orang tua saya kurang bisa diandalkan gitu daripada adik-adik saya. Jadi terkadang pas orang tua saya butuh bantuan itu mereka lebih milih minta tolong ke adik-adik saya daripada saya. Terus ini saya juga jadi sering mikir, kenapa nggak minta bantuan gitu sama nggak minta tolong sama aku gitu kan aku juga bisa ngelakuinnya. Oh, gitu ya. Oke. Kemudian apa yang Mbak Atun rasakan Mbak ketika mengalami hal itu? Yang pasti sih ngerasa sedih ya Mbak, kecewa sama marah juga sih. Oke, jadi Mbak Atun merasa sedih, kecewa, dan marah ketika Mbak mendapat perlakuan yang kurang baik dari orang tua Mbak. Iya Mbak, kurang lebih kayak gitu. Dapatkan setelah mengalami hal itu Mbak. Biasanya saya kalau udah kayak gitu saya jadi bad mood, terus saling diem gitu antara satu sama yang lain. Terus kadang sering nangis juga, terus lebih sering di kamar, jadi nggak mau ngapa-ngapain juga males. Terus juga jadi nggak ke pegang gara-gara males duluan, jadi berantakan semua lah. Terus kadang-kadang juga malah pengen pergi dari rumah. Begitu ya, baik. Jadi gini Mbak, emang sedih rasanya ketika kita tidak mendapatkan perlakuan dan perhatian yang adil dari orang tua kita. Karena kita sebagai anak juga menginginkan mendapat perhatian dan perlakuan yang adil dari mereka. Apalagi dampak yang Mbak rasakan waktu terjadi masalah seperti itu cukup bisa mengganggu aktivitas keseharian Mbak ya. Namun saya tahu Mbak Atun kuat untuk menghadapinya dan bisa bertahan sampai saat ini untuk kemudian mampu menceritakannya pada saya. Iya Mbak, saya sih jadi udah ngerasa lebih baik sih habis cerita ini. Juga bisa nggak cerita gitu sama Mbak, bagi cerita ini sama Mbak. Baik, di sini bisa saya simpulkan dari pertemuan kita ya Mbak. Kalau di keluarga Mbak Atun, Mbak sering merasa tidak dianggap oleh orang tua Mbak. Mbak Atun sering mendapat perlakuan dan perhatian yang tidak adil dari mereka. Dan seringkali sikap orang tua Mbak itu lebih keras kepada Mbak daripada adik-adik Mbak. Oke, kemudian Mbak Atun di sini merasakan kesedihan, Mbak sering kecewa dan marah pada orang tua Mbak. Kemudian Mbak Atun juga sering mendapatkan dampak yang bisa mengganggu keseharian Mbak, seperti sering kehilangan semangat, sering bad mood, sering mengurung diri di kamar, mendiamkan keluarga Mbak, dan tugas-tugas kuliah Mbak maupun tugas-tugas rumah Mbak yang lain juga menjadi terabaikan. Seperti itu ya Mbak. Iya Mbak, kurang lebih sih kayak gitu. Tapi saya juga berharap ke depannya semoga orang tua saya dan adik-adik saya gitu lebih menghargai, terus lebih bersikap baik gitu pada saya. Jadi saya juga nggak mikir macam-macam dan bisa menjalani aktivitas saya dengan baik. Oke, di stop saya. Oke, halo Mbak Tun, kita ketemu lagi ya. Halo Mbak, iya nih kita ketemu lagi. Oke, baik.
Di pertemuan sebelumnya, Mbak Atun bercerita kalau di keluarga Mbak Atun sering merasa tidak dianggap oleh orang tua Mbak. Mbak mendapat perlakuan yang tidak adil dari mereka dan seringkali sikap mereka pada Mbak jauh lebih keras daripada adik-adik Mbak. Kejadian-kejadian itu juga menimbulkan dampak buruk bagi diri Mbak, seperti kehilangan semangat, bad mood, sering mengurung diri, mencari aktivitas lain untuk mengalihkan perhatian Mbak, dan sering mendiamkan keluarga Mbak. Selain itu juga tugas-tugas Mbak jadi terabaikan. Di satu sisi Mbak merasa sedih, kecewa, dan marah pada orang tua Mbak. Namun di sisi lain Mbak tetap berusaha mengerti dengan keadaan orang tua Mbak. Kurang lebih seperti itu ya Mbak. Terus akhir-akhir ini saya juga jadi sering kehilangan semangat dan rasa putus asa gitu. Oke, Mbak Atun merasa punya kewajiban untuk membantu orang tua Mbak. Namun di saat bersamaan Mbak Atun merasa malas dan segan untuk menawarkan bantuannya. Iya Mbak, benar. Baik, tadi Mbak mengatakan kalau Mbak merasa punya kewajiban untuk membantu dan sebenarnya ingin sekali untuk membantu orang tua Mbak. Namun di sisi lain Mbak segan untuk menawarkan bantuan karena Mbak berpikir tawaran Mbak akan ditolak dan sebaliknya malah akan dimarahi oleh orang tua Mbak. Iya Mbak, benar kayak gitu. Terus saya harus gimana ya Mbak? Oke, konflik dalam keluarga itu juga sering saya Mbak, walaupun tidak sama persis seperti yang dialami Mbak Atun, namun saya banyak belajar dari konflik itu. Ketika terjadi hal itu, saya malah mudah tersulut emosi dan protes ke orang tua saya. Sering mengurung diri di kamar dan kehilangan nafsu makan. Kemudian saya berpikir lagi kalau ini terus diri saya sendiri yang akan rugi. Perlahan-lahan saya merubah sikap saya dan berlatih lebih sabar. Eh, Belajar menahan emosi, memperbaiki komunikasi dengan mereka, menjadi lebih terbuka, lebih memahami dan mengamati kondisi orang tua kita, Mbak. Seperti itu. Benar juga ya Mbak. Oke deh Kak, setelah ini saya bakal coba gitu memperbaiki komunikasi saya sama teman saya. Terus saya juga mau belajar gitu buat memahami kondisi mereka. Ya, oke. Semangat ya Mbak Atun, semoga nanti lancar ke depannya. Selamat sore. Iya Mbak, selamat sore. Oke, baik. Jadi begini Mbak Atun, menjaga komunikasi dalam keluarga itu merupakan hal penting Mbak, agar tidak terjadi kesalahpahaman, apalagi antara orang tua dengan anak. Selain itu, hal yang penting adalah saling perhatian dan saling memahami kondisi anggota keluarga, Mbak. Gitu ya Mbak. Oke deh, bakal saya coba. Baik, sepertinya Mbak Atun merasa belum puas dengan usaha yang sudah Mbak coba lakukannya. Maka dari itu, di sini kita akan diskusi untuk membentuk strategi baru untuk mengatasi solusi untuk masalah Mbak. Apa Mbak siap? Iya Mbak, saya siap. Oke, baik, Mbak Tun. Di awal Mbak mengatakan kalau salah satu usaha yang pernah Mbak lakukan adalah mencoba menanyakan ke orang tua Mbak, kenapa sikap mereka berbeda pada Mbak dan adik-adik Mbak. Apakah Mbak pernah memikirkan atau mencoba cara lainnya? Ini sih saya udah mencoba lebih terbuka gitu ya. Terus coba sering ngajak ngobrol gitu sama orang tua saya. Selain itu saya juga lebih memperhatikan kondisi mereka. Oke, untuk kedepannya jika melakukan itu lagi, apa Mbak Tun yakin bisa melakukannya?
Ya, Mbak, saya yakin. Oke, baik. Berarti Mbak Atun akan mencoba melakukan dua hal. Yang pertama, mencoba lebih terbuka ke orang tua dan memperbaiki komunikasi dengan mereka. Yang kedua, untuk lebih memperhatikan kondisi orang tua Mbak. Seperti itu ya? Iya, Mbak, benar. Tapi nanti kalau saya tiba-tiba ngerasa ragu untuk coba ngelakuinnya, kira-kira saya harus gimana ya? Oke, baik Mbak Atun. Semua orang pasti sering memiliki keraguan ketika akan melakukan sesuatu. Jika Mbak Atun merasakan hal itu, cobalah mengingat tujuan Mbak dan berpikir positif atau mengingat hal-hal baik dari keluarga Mbak. Biasanya pikiran-pikiran negatif itu akan muncul ketika Mbak merasa ragu. Misalnya takut untuk dimarahi, takut disalahkan, dan takut tidak mendapat perhatian lagi. Maka saat itu terjadi, segeralah usir pikiran negatif itu dari pikiran Mbak dan cobalah memotivasi diri Mbak Atun dengan kalimat-kalimat positif atau hibur diri Mbak eh, atau hibur diri Mbak untuk segera bisa melakukan hal-hal baik yang sudah Mbak coba rencanakan untuk semakin mendukung perubahan Mbak ke depannya. Oke deh, Mbak, saya bakal coba. Saya juga bakal bilang ke diri saya sendiri kalau saya bisa gitu jaga komunikasi atau berusaha ngobrol hubungan baik itu sama orang tua saya. Saya harus bisa buat lebih terbuka sama orang tua saya. Terus saya nggak boleh gitu buat mereka sedih gara-gara sikap saya. Pokoknya saya harus bisa. Bagus sekali. Saya yakin Mbak Atun akan berhasil melakukannya. Oke deh, Mbak, saya bakal coba. Baik, Mbak Tun, jika sudah jelas, saya akan memberikan pekerjaan rumah pada Mbak. Dalam 1 minggu ke depan, lakukan hal pertama yang menurut Mbak hal yang paling penting dalam proses ini. Kira-kira hal apa itu? Terbuka sama kedua orang tua, sering coba buat komunikasi sama mereka. Oke, baik. Mari kita sepakati ya, Mbak. Selanjutnya, saya membuat kesimpulan untuk pertemuan kali ini, yaitu Mbak Atun belum berhasil melakukan usaha yang sudah Mbak coba. Kemudian hari ini Mbak Atun bertekad akan mencoba lagi untuk lebih terbuka pada orang tua Mbak dan memperbaiki komunikasi dengan mereka, serta mencoba untuk lebih memahami kondisi mereka ya Mbak. Betul seperti itu ya Mbak Atun? Iya, Mbak, benar kayak gitu. Oke, baik. Hari ini merupakan sesi konseling terakhir kita ya Mbak. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mbak Anna sudah mempercayai saya untuk berbagi cerita dan berproses bersama saya dan tim. Saya senang bisa membersamai proses Mbak beberapa minggu terakhir ini. Kemudian maaf jika ada perbuatan maupun salah kata saya pada Mbak ya, yang disengaja maupun tidak disengaja. Kemudian untuk hasil pekerjaan rumah nanti bisa dilaporkan pada saya via email ya Mbak. Nanti apabila Mbak Atun kami kesulitan lagi dan membutuhkan bantuan, bisa langsung menghubungi di layanan kami ya untuk menjadwalkan sesi konseling berikutnya. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Mbak? Enggak, Mbak, udah cukup. Saya udah ngerti kok. Baik Mbak Atun, semoga nanti ya untuk kedepannya. Iya, Mbak, makasih banyak ya atas bantuannya selama beberapa minggu terakhir ini. Halo, Kak. Assalamualaikum. Selamat sore. Halo, Waalaikumsalam Kak. Selamat sore. Jadi apa nih ya sekiranya Mbak kemari? Apakah ada yang bisa saya bantu? Akhir-akhir ini tuh tiap malam sebelum tidur saya sering overthinking Kak.
terutama mikirin masalah nilai mata kuliah yang kurang begitu saya kuasai. Gara-gara saya juga kurang memahami penjelasan dari dosen. Apalagi mata kuliahnya memang perlu pemahaman yang lebih gitu, Kak. Jadi di sini Mbak ngerasa overthinking terhadap nilai mata kuliah yang kurang begitu Mbak kuasai karena mata kuliah itu perlu pemahaman lebih dan lagi penjelasan dari dosen mata kuliah tersebut kurang bisa dipahami ya. Iya, gitu Mbak, kira-kira. Berarti Mbak emang merasa kesulitan ya dalam memahami mata kuliah itu. Iya Mbak, saya bingung harus gimana. Saya udah coba buat belajar sendiri, tapi tetap aja saya merasa takut kalau nantinya nilai saya bakal jelek. Apakah hal yang Mbak rasakan tadi itu ada dampaknya gitu buat aktivitas Mbak yang lain? Sendiri. Akhirnya menjadi bad mood, tugas juga nggak selesai, dan nafsu makan juga berkurang. Hal yang Mbak rasakan itu wajar kok. Saya juga waktu dulu sekolah juga ngalamin hal yang sama. Jadi Mbak nggak perlu khawatir karena balik lagi setiap orang tuh punya kemampuan sendiri-sendiri gitu. Seperti itu ya Mbak? Iya Mbak, jadi perasaan yang Mbak rasakan kayak takut, bingung, yang Mbak rasakan itu wajar, apalagi terkait sama hal yang kurang begitu Mbak kuasai. Mbak udah hebat kok, karena Mbak udah berusaha buat belajar gitu, untuk mendapatkan nilai yang bagus. Jadi nggak apa-apa, mungkin kerasanya berat, tapi saya yakin kok Mbak bisa ngelaluinnya. Iya sih Mbak, bener banget yang Mbak katakan tadi. Oke, kalau begitu saya coba simpulkan ya hasil konseling kita. Jadi Mbak merasa overthinking terhadap nilai mata kuliah yang kurang begitu Mbak kuasai karena Mbak kurang paham penjelasan dari dosen dan lagi mata kuliah tersebut yang memerlukan pemahaman yang lebih. Kemudian Mbak juga merasa bingung, takut terhadap permasalahan yang Mbak alami. Padahal Mbak udah coba nih buat belajar sendiri. Terus selain itu Mbak perasaan yang Mbak alami itu ternyata mengganggu aktivitas Mbak yang lain. Mbak jadi ngerasa bad mood, tugasnya nggak selesai, terus dan lagi nafsu makannya juga berkurang. Apakah benar seperti itu, Mbak? Iya Mbak, seperti itu. Oke, kalau begitu, saya akhiri sesi konseling kita pada sore hari ini ya, Mbak. Kita lanjutkan kalau ada sesi berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum. Selamat sore. Terima kasih. Waalaikumsalam. Selamat sore. Halo, Kak. Assalamualaikum. Selamat sore. Waalaikumsalam. Sore juga, Kak. Oke, kita ketemu lagi ya. Jadi di sini kita akan melanjutkan pertemuan kita sebelumnya ya. Sebelumnya saya akan mencoba mengulas sedikit nih hasil dari pertemuan kita sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya Mbak cerita nih kalau Mbak kalau mau tidur sering ngerasa overthinking karena nilai mata kuliah Mbak yang kurang begitu Mbak kuasai. Dan lagi Mbak kurang memahami penjelasan dari dosen dari mata kuliah itu. Karena mata kuliah itu juga memang perlu pemahaman yang lebih gitu. Dari hal tersebut, Mbak punya perasaan jadi ngerasa bingung, terus takut juga yang mengganggu aktivitas Mbak yang lain. Seperti Mbak jadi ngerasa bad mood, terus tugas yang lain jadi nggak selesai, dan lagi nafsu makan Mbak juga berkurang. Apakah benar seperti itu? Iya Mbak, benar. Lah kehilangan semangat belajar. Saya sering nggak fokus pada saat mencoba untuk mendengarkan dan memahami materi yang sedang saya jelaskan. Mungkin Mbak sulit fokus karena Mbak udah merasa jenuh ya dengan perkuliahan, apalagi masih dilaksanakan secara daring.
Nah, iya itu salah satunya, Mbak. Saya juga jadi malas aja gitu buat join pertemuan online-nya. Kadang join buat sekedar presentasi aja. Kalau join lama tuh kayak buang waktu gitu. Gitu ya. Mbak tadi kan bilang kalau Mbak kurang memahami mata kuliah itu. Tapi kok pada saat pertemuan online Mbak malah merasa malas dan merasa kalau itu buang waktu? Iya gitu, Mbak. Saya jadi bingung. Oke, jadi dulu saya waktu sekolah dulu saya juga pernah kok mengalami hal yang Mbak rasakan walaupun nggak begitu sama persis, tapi garis besarnya sama. Jadi dulu waktu saya kuliah, ada mata kuliah yang memang sulit buat dipahami gitu. Dari penjelasan dari dosen pun, dengar penjelasan dari dosen pun saya juga kurang berminat karena dosen mata kuliah udah sibuk. Tapi pas saya udah mau deket-deket ujian, saya bingung karena nggak ngerti mata kuliah itu. Kemudian saya coba nih buat belajar sendiri, cari pemahaman itu dengan cara saya sendiri. Kemudian kalau ada yang kurang gitu saya pahami, saya coba tanya ke teman-teman saya. Alhasil saya bisa paham sama mata kuliah tersebut dengan cara saya sendiri gitu. Iya juga ya, Kak. Kenapa saya nggak kepikiran buat melakukan seperti yang Mbak lakukan. Selama ini saya terbebani karena takut nilai saya jelek karena saya nggak paham-paham. Padahal kalau kita coba belajar pakai cara kita sendiri, nanti juga bisa lebih paham ya. Iya Mbak, kayak gitu. Apa ada lagi? Enggak, Mbak, sudah cukup. Oke, baik. Kalau begitu, sebelum saya akhiri, saya akan coba menyimpulkan hasil konseling kita ya. Jadi di sini Mbak, setelah sesi konseling kita pada pertemuan yang lalu, Mbak merasa kurang semangat nih dalam belajar, terus sulit fokus juga dalam memahami dan mendengarkan penjelasan dari dosen. Kemudian Mbak merasa kurang bersemangat dan sulit memahami penjelasan dari dosen karena sudah merasa jenuh dengan perkuliahan yang dilaksanakan secara daring. Dan lagi dosen pada mata kuliah tersebut penjelasannya sudah tetap dipahami sehingga Mbak mengikuti pertemuan yang dilakukan oleh dosen tersebut merasa membuang waktu. Apakah benar seperti itu? Iya, Mbak, seperti itu. Nanti saya bakal coba buat melakukan cara-cara seperti yang Mbak ceritakan tadi terkait belajar dengan cara sendiri supaya lebih mudah dipahami. Oke, baik. Semangat ya Mbak. Saya akhiri. Assalamualaikum. Terima kasih, Mbak. Waalaikumsalam. Halo Kak, Assalamualaikum. Selamat sore. Waalaikumsalam. Sore juga, Kak. Gimana hari ini? Udah lebih baik? Alhamdulillah udah. Oke, kita lanjutin pertemuan kita sebelumnya ya. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita udah mendapatkan kesimpulan nih terkait permasalahan yang Mbak alami, yaitu terkait cara belajar memahami materi yang sedang Mbak coba lakukan. Mbak merasa kurang bersemangat dan sulit fokus gitu kan waktu lagi belajar. Dengan demikian karena Mbak merasa kayak gitu karena Mbak udah ngerasa jenuh dengan perkuliahan online yang selama ini dilakukan. Sehingga walaupun Mbak udah berusaha nih untuk mendengarkan penjelasan dari dosen, tapi Mbak masih kurang bisa itu untuk menerima hal itu. Jadi Mbak makin nggak paham gitu dengan yang Mbak coba lakukan. Kurang lebih seperti itu ya Mbak? Ya, Mbak, saya menyadari hal yang Mbak sebutkan tadi. Sekarang saya sudah mencoba untuk belajar sendiri dengan versi saya. Kemudian bertanya pada teman-teman yang lebih paham mata kuliah itu. Nah, benar banget itu Mbak. Jadi dengan kita belajar untuk memahami dan bikin rangkuman dengan bahasa kita sendiri itu bahkan lebih mudah gitu untuk dipahami. Selain itu,
tanya sama teman-teman terdekat kita juga akan lebih mudah buat ya, bahasa dari teman itu bakal lebih mudah dipahami sih, Mbak. Terus kalau boleh tahu nih, Mbak, usaha apa nih yang udah Mbak coba lakukan? Saya udah berusaha buat baca ulang materi yang disampaikan dosen. Itu bukannya semakin paham, malah semakin bingung, Mbak, dan bikin malas karena yang disampaikan disajikan kurang menarik dan lagi banyak sekali yang harus dibaca. Oke, jadi secara langsung nih Mbak masih ngerasa belum puas ya dengan usaha yang sedang coba Mbak lakukan. Nah, karena itu mari kita diskusi kembali ya untuk bikin strategi nih untuk mengatasi permasalahan yang Mbak alami. Apakah Mbak udah siap? Iya, Mbak, saya siap. Nah, di awal tadi kan Mbak bilang kalau Mbak salah satu usaha yang sudah Mbak lakukan yaitu baca ulang materi yang coba disampaikan oleh dosen. Apakah Mbak pernah coba nih buat mikirin cara lain? Saya coba untuk mengulas materi tersebut, Mbak, menggunakan versi sendiri, melihat penjelasan melalui YouTube atau coba dengan teman-teman saya. Apakah Mbak yakin bisa melakukannya? Iya, Mbak, saya yakin. Oke, baik. Berarti Mbak akan melakukan 3 hal ya. Yang pertama, mengulas materi menggunakan versi Mbak sendiri. Kedua, melihat referensi dari YouTube. Dan terakhir adalah bertanya atau berdiskusi dengan teman-teman Mbak. Iya, Mbak, saya akan mencoba melakukan ketiga cara itu terlebih dahulu. Iya Mbak, jadi cara-cara yang akan Mbak lakukan ini udah cukup baik kok. Apalagi jika Mbak melakukannya dengan sungguh-sungguh. Dulu ketika saya kesulitan memahami sesuatu, saya juga coba gitu tanya sama teman-teman saya untuk diskusi mengenai hal itu. Benarkah? Oh, saya jadi makin yakin, Mbak, untuk mencoba dan berhasil melalui hal itu seperti Mbak. Tapi jika nanti di tengah jalan saya kembali bermalas-malasan, kira-kira saya harus gimana ya? Jadi semua orang tuh pasti punya titik jenuh kok Mbak. Jadi kalau Mbak udah mulai ngerasa males nih, coba nih buat ingat lagi tujuan awal dari usaha yang Mbak coba lakuin tuh mungkin bisa dengan cari suasana baru gitu, seperti mungkin ngerjain tugasnya ke kafe atau ke perpustakaan gitu sambil ajak teman-temannya. Seenggaknya ada hal yang semakin mendukung perubahan yang sedang Mbak coba lakukan. Oke, Mbak, apakah saya coba? Oke, baik. Jadi mari kita sepakati bersama ya. Jadi tugas pertama yang akan Mbak Cica lakukan yaitu mencoba menolak hal-hal yang sekiranya mengganggu prioritas Mbak untuk belajar. Kemudian minggu depan saat kita ketemu lagi, kita akan membahas mengenai hal yang sudah coba Mbak lakukan. Oke, Mbak. Oke, sebelum saya akhiri, saya ngambil kesimpulan dari proses konseling yang sudah kita lakukan. Kira-kira apa sih insight yang Mbak dapetin dari konseling ini? Apa ya? Di sini saya sih jadi bisa belajar untuk mendahulukan prioritas saya, Mbak. Selain itu, saya juga akan mencoba untuk belajar menggunakan versi saya sendiri, dan apabila masih kesulitan, bisa untuk mencoba bertanya atau diskusi bersama teman-teman. Oke, kalau begitu saya akan ngambil kesimpulan dari hasil diskusi kita ya. Jadi Mbak Zia masih merasa kesulitan dalam memahami materi yang disampaikan oleh dosen. Karena materi tersebut memang sangat banyak dan kurang menarik gitu. Oleh karena itu Mbak Ija berusaha nih untuk mencari cara supaya materi tersebut mudah untuk dipahami dan nggak bikin bosan gitu ya. Mbak coba nih untuk berdiskusi dengan teman-teman Mbak, tapi apabila nanti ada hal yang sekiranya mengganggu aktivitas atau proses belajar Mbak, Mbak akan coba untuk
berusaha menolak secara halus. Seperti itu ya, Mbak? Betul sekali, Mbak. Oke, baik. Jadi hari ini adalah sesi konseling kita yang terakhir ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Mbak untuk berbagi cerita dan berproses bersama saya dan tim. Saya senang sekali bisa membersamai Mbak selama kurang lebih hampir 1 bulan ini. Saya juga mohon maaf apabila selama membersamai Mbak terdapat salah kata maupun perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Untuk hasil pekerjaan rumah yang akan Mbak lakukan, Mbak bisa melaporkan kepada saya via email ya, Mbak. Oke, baik Mbak, siap. Terima kasih kembali Mbak sudah membantu saya untuk berproses. Iya Mbak, sama-sama. Saya akhiri ya. Assalamualaikum.